Once again. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat malam buat seluruh rekan sahabat, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Brian Tarun dalam program Life Motivation. Saya berharap saudara sehat dan terus diberkati Tuhan. Mari saudaraku, untuk mengawali motivasi saya kepada saudara, kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang. Puji Tuhan. Diberkatilah bagi saudara dan saya yang selalu setia dengan kebenaran firman Tuhan. Satu kemuliaan, kehormatan yang luar biasa kalau saudara dan saya masih sehat dan terus kita diberikan anugerah untuk boleh bertemu, bahkan saudara boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Life Motivation. Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sungguh luar biasa. Hampir seluruh perjanjian baru saudara banyak menuliskan tentang tulisan-tulisan dia dan ide-ide serta teologi yang boleh dia dapatkan. Saudara yang diberkati Tuhan, di sini penting sekali dia menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi, karena dia pernah tinggal di Filipi. Bahkan kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 16, bagaimana Rasul Paulus pernah berada di Filipi dan dia boleh mengalami siksaan, dia mengalami aniaya, dan bahkan dia diseret saudara oleh beberapa orang-orang tertentu dan diperhadapkan dengan pemuka-pemuka kota bahwa Rasul Paulus yang mengadakan kekacauan di kota. Tapi yang sebenarnya adalah tidak demikian saudara. Dia bukan seorang pengacau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelas sekali di sini adalah Rasul Paulus berada dari dalam penjara ketika dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara bisa lihat di ayat 12 sampai dengan ayat 26 bagaimana dia menceritakan tentang keberadaannya di dalam penjara. Kemudian dia merasa sangat terhormat untuk boleh mengirimkan surat. Dia merasa bertanggung jawab untuk boleh mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat di Filipi boleh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang punya pengharapan, serta jemaat yang punya sukacita yang sungguh luar biasa dalam menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi mungkin tantangan-tantangan yang pada saat itu yang diberikan oleh orang-orang yang ada di Filipi. Terutama saudara, ada tantangan yang berasal dari dalam. Ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi ketika kita membaca surat Filipi ini seluruhnya yang berusaha untuk kembali kepada jalan kehidupan yang lama. Mereka kembali ke agama yang lama, kehidupan yang lama, dan ini bagi Rasul Paulus, mereka ini adalah sangat mengganggu saudara ya. Dan kemudian belum lagi dengan intimidasi, mungkin penganiayaan yang boleh dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Makanya di sini betapa penting Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di sana, supaya jemaat yang ada di sana tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kebimbangan, tidak mengalami kecemasan ataupun mungkin kepanikan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tentu menyertai. Bahkan di Lembaga Alkitab Indonesia, ini tadi firman Tuhan yang saudara dan saya baca berjudul Nasihat Supaya Tetap Berjuang. Sekali lagi, nasihat supaya tetap berjuang. Nah ini saudara, penting sekali. Kalau saudara lihat di ayat 27 ini, 28, 29 dan 30, paling tidak ada 4 hal penting yang boleh menjadi motivasi Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi untuk menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, dan boleh menghadapi
ya persoalan-persoalan yang sekarang yang saat itu terjadi, supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana mereka boleh memperoleh kemenangan. Dan inilah menjadi rahasianya. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kalau keberadaan jemaat Tuhan yang ada di Filipi, ya mungkin ini juga masih relevan dengan keberadaan jemaat-jemaat Tuhan, atau ini boleh menjadi pandemik ya. Bagaimana virus COVID-19 yang melanda bagi dunia, tidak ada lagi satu negara yang boleh berkata kami tidak kena COVID-19. Semua negara di dunia, saudara, menderita oleh karena COVID-19 ini. Yang paling menderita adalah Amerika Serikat ini paling menderita. Karena mereka, saudara, sudah lebih daripada 1 juta, hanya udah mau 2 juta orang yang mereka terkapar oleh COVID-19 ini. Bahkan lebih daripada 100.000 orang yang sudah meninggal. Untuk dunia saja, saudara, sudah hampir 15 juta orang yang boleh terkapar, dan bahkan yang meninggal sudah lebih daripada 500.000 orang. Saudara, ini bukan jumlah yang kecil, ini adalah jumlah yang besar. Tapi saya juga tentu memberi nasihat untuk boleh mengambil atau dengan dasar kebenaran firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ada 4 hal, saudara. Yang pertama di ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa bertemu dengan jemaat yang ada di Filipi. Mengapa, saudara? Karena dasarnya dia memang salah satu yang punya andil untuk membangun jemaat yang ada di Filipi. Lalu dia mendengar bahwa jemaat di Filipi ini diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Dan ini kerinduan yang luar biasa, jelas kalau saudara baca di ayat 25. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ini kerinduan Rasul Paulus untuk dia boleh berjumpa, dia boleh bertemu. Tentu ketika perjumpaan antara Rasul atau Bapak Gembala, antara pendeta dengan jemaat, adalah perjumpaan yang saling membangun. Terjadilah simbiosis mutualisme, saling memberi nasihat, saling memberi dukungan, saling memberi doa. Saudara, tentu Rasul Paulus juga merindukan doa-doa dari jemaat yang ada di sekitar sana. Untuk mereka juga boleh memberikan doa supaya Rasul Paulus tetap eksis dalam menjalankan sebagai rasul, dan bahkan dia terus boleh membuka pelayanan-pelayanan di berbagai kota, di berbagai daerah. Nah, kemudian Rasul Paulus juga betapa penting ketika bersama dengan jemaat Tuhan, khususnya jemaat di Filipi dalam hal ini, karena dia memberi mungkin harapan-harapan, memotivasi, memberi dorongan-dorongan supaya di saat mereka menghadapi kemelut, mereka menghadapi situasi sesulit apapun, jemaat ini tidak putus asa, tapi mereka akan bangkit kembali dengan iman yang fit, dengan iman yang fresh untuk boleh menghadapi setiap tantangan, persoalan, kesulitan, kesusahan, tentu dengan keyakinan bahwa Allah menyertai mereka. Jelas sekali di sini, saudara. Yang pertama adalah dia mau menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, inilah menjadi alasan yang pertama supaya jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu mereka diberikan kekuatan, diberikan harapan, diberikan embrio untuk mereka pasti ada kemenangan. Ada iman yang timbul dari kehidupan kekristenan mereka. Nah, dasarnya pertama adalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, saudara, tidak mudah di saat mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kalau mungkin tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, saudara, gampang untuk anak Tuhan mungkin tahu bahwa saya harus berpadanan dengan Kristus. Tapi ketika seseorang ataupun kelompok komunitas diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan kesusahan,
diperhadapkan dengan ya mungkin penderitaan ini butuh perjuangan. Makanya di sini Rasul Paulus menasehatkan, memotivasi supaya jemaat itu menjadikan kebenaran firman Allah ini boleh menjadi acuan. Kebenaran firman Allah menjadi patrol. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi pola. Kebenaran firman Allah ini menjadi dasar, fundamen. Saya kira ini juga boleh menjadi acuan di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini, saudara. Di muka bumi ini, saudara, jangan kita mengandalkan pengetahuan atau mungkin mengandalkan kekayaan. Kita mengandalkan mungkin gagah, saya gagah. Saudara, semuanya ada waktunya. Ketika bangsa-bangsa boleh mengandalkan kekayaan, bangsa-bangsa boleh mengandalkan pengetahuan. Hal itu, saudara, betapa berat ketika mereka diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Pengetahuan, kekayaan, kegantengan, kehebatan apa-apa menjadi tidak berarti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara di hari-hari ini seperti Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi untuk jemaat tetap kuat dengan berpadanan hidup dalam Injil Kristus. Berpadanan artinya seperti tadi, ya kita punya dasar, kita punya pola, kita punya gambaran. Saudara dan saya punya punya fundamen, punya acuan yang terbaik. Ini penting sekali, saudara. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ornamen-ornamen dunia yang pada akhirnya hal-hal itu sebenarnya tidak mampu untuk bisa menolong saudara dalam keadaan saudara mungkin membutuhkan pertolongan, membutuhkan ya dukungan, membutuhkan ya topangan. Tapi percayalah firman Tuhan yang mungkin saudara hafal, firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara renungkan, ini akan menolong saudara, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Dalam beberapa konteks kehidupan saya secara pribadi, saudara, itu saya rasakan sekali. Ketika kita masuk pada titik kultumasi yang paling terendah, maka muncullah berbagai diksi-diksi yang mungkin membuat saudara menjadi curiga dengan iman, menjadi curiga dengan Tuhan. Tetapi dengan kebenaran firman Allah yang saya baca, kebenaran firman Allah yang sesering saya renungkan, kebenaran firman Allah yang saya rindukan untuk hafal, dan kebenaran firman Tuhan yang saya terus renungkan, ini ternyata boleh menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa di saat saudara dan saya kita diperhadapkan dengan tantangan. Sok saudara, ketika saudara boleh menghadapi tantangan, kemelut apapun saudara, percayalah ketika Anda benar-benar tertanam, Anda benar-benar menyatu dengan firman Allah, maka firman Allah itulah yang akan memberikan kekuatan, mengingatkan kepada saudara. Paling tidak firman Tuhan itu boleh memotivasi kehidupan saudara. Ini jelas sekali di sini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Nah, ini luar biasa. Harapan daripada Rasul Paulus untuk bisa bertemu, bahkan berjumpa dengan jemaat ini. Dia bilang, tapi saya berharap supaya kalian itu, Anda berpadanan dengan Injil Kristus. Paling tidak ketika aku nggak bisa datang, aku mendengar. Tapi ketika aku bisa datang, aku melihat. Mendengar dan melihat, saudara. Ini kerinduan Rasul Paulus. Apa yang dia rindukan untuk dia boleh mendengar dan dia lihat. Kemudian selanjutnya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini luar biasa. Yang dia rindukan untuk dia boleh datang dan dia boleh melihat, dan atau paling tidak dia mendengar, bahwa supaya jemaat itu tetap berdiri dalam satu roh, satu spirit, satu visi, satu misi, satu tujuan, satu dasar. Ini betapa penting. Jangan sampai jemaat ini menjadi terbelah. Saudara, kalau kita melihat keberadaan kekristenan saat ini, muncul berbagai ideologi-ideologi yang aneh-aneh. Apa saudara? Anak Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus misalnya tidak akan kena dampak. Tapi kenyataannya begitu banyak para pendeta dari berbagai aliran gereja, mulai dari gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakostal, gereja Karismatikal, tidak sedikit yang dipanggil oleh Tuhan. Gitu. Apalagi saudara? Maka muncul lagi, ada lagi yang bilang bahwa waduh, kalau memang Tuhan ada,
Kenapa dia izinkan ini dan kayaknya kita tidak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang mampu untuk bisa menolong. Nah inilah ideologi muncul oleh karena tantangan, oleh karena masalah, lalu muncul berbagai persoalan-persoalan yang tidak satu roh, itu dia satu roh dengan Tuhan. Tapi kalau saudara kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus, berpadanan dengan kebenaran firman Allah, saya percaya kita boleh menjadi satu spirit, satu roh, satu jiwa, dan satu hati, satu tujuan, satu dasar kehidupan. Ini luar biasa. Gitu. Sampai di sini berkata bahwa sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Satu hati, satu roh, satu jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka punya dasar, punya fundamen, mereka punya pola, punya kekuatan yang luar biasa, yaitu melalui Injil Kristus. Memang Alkitab juga sudah memberitakan bahwa kebenaran firman Allah ini boleh menjadi dasar kehidupan orang percaya. Jangan orang percaya mendasari kehidupannya mungkin hanya sekedar mimpi dia melihat sesuatu. Atau mungkin dia mendengar sesuatu. Lama-lama menjadi halusinasi saudara. Bisa kalau melihat sesuatu menjadi ilusi. Tetapi jadikanlah kebenaran firman Allah boleh menjadi acuan. Kami juga baik di gereja Pentakosta di Indonesia ataupun di Yayasan Pondok Kasih Philadelphia Indonesia. Di berbagai cabang saudara. Dasar pelayanan kami, dasar terapi kami adalah kebenaran firman Tuhan. Injil inilah menjadi dasar. Dan kedua, kami percaya bahwa Roh Kudus bersama dengan Injil inilah yang membuat seseorang boleh mengalami perubahan, membuat siapapun boleh mengalami restorasi, membuat siapapun boleh mengalami kekuatan, kemenangan-kemenangan, bahkan saudara dia boleh keluar daripada kemelut kehidupan sesulit apapun. Inilah yang pertama Rasul Paulus boleh jelaskan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ini juga boleh menjadi kekuatan kita harapan untuk hidup di akhir zaman ini. Yang kedua saudara, ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, jangan gentar oleh apapun. Menghadapi kemelut, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, menghadapi berbagai persoalan-persoalan. Apakah mungkin ada orang lain yang berusaha untuk melakukan gangguan-gangguan sehingga membuat saudara tidak nyaman? Jangan takut, jangan gentar. Marilah kita lebih percaya kepada firman Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat yang ada di Filipi mereka tetap percaya bahwa tantangan persoalan masalah tidak jauh lebih besar dengan iman, dengan Injil, dengan harapan mereka kepada Yesus. Karena kepada siapa mereka berharap, itulah yang membuat mereka punya kekuatan. Jadi betapa penting di sini Rasul Paulus berkata, jangan gentar. Jangan gentar itu jangan goyah. Jangan gentar itu mungkin jangan takut, jangan cemas, jangan bergeser. Jangan oleh karena masalah, oleh karena kesulitan, oleh karena persoalan-persoalan yang sebenarnya betapa sangat ringan saudara. Kata Rasul Paulus, penderitaan yang ringan. Padahal kalau kita melihat saudara, penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus begitu berat. Tapi dia berkata di hadapan kemuliaan Tuhan bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan ringan. Sampai dia berkata seperti ini, penderitaan-penderitaan yang kualami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah percayakan. Artinya di balik semua ini ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Di masa saudara dan saya boleh menghadapi pandemi, boleh menghadapi kesusahan, boleh menghadapi penderitaan. Dan itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Percayalah, tentu di balik semua ini ada rencana akbar yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan pribadi saudara, keluarga, serta gereja saudara atau bangsa ini. Saudara diberkati Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, siapa ini lawan saudara? Kemudian bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Mari saudara kita akan membaca. Saya juga sudah sampaikan tadi kepada teman-teman yang ada di yayasan, yaitu pasal 3, Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat,
Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saya sedikit mempercayai atau menafsirkan bahwa mungkin yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini bahwa dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ini menunjuk kepada ya sebenarnya ada kelompok atau ada komunitas yang berusaha untuk menghancurkan atau membuat kekristenan ini tidak berkembang. Dan bagi dia dikatakan di sini hati-hati terhadap anjing-anjing. No. Rasul Paulus ini seorang Yahudi, saudara. Tentu dia tahu bahwa hewan-hewan yang dianggap najis adalah salah satunya adalah anjing. Dan dia katakan bahwa mereka itu adalah najis. Mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya hanya berusaha untuk mengacaukan iman. Berusaha untuk menarik kembali mereka supaya kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali kepada kehidupan yang sebenarnya ya sudah mereka kuburkan. Bahkan di sini berkata hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Mungkin mereka bekerja, apakah bekerja dalam dunia sekuler? Tapi kalau saya melihat di sini, kayaknya hermeneutik ini lebih kepada pekerja-pekerja, kalau dalam bahasa aslinya, ini pekerja-pekerja pelayan-pelayan Tuhan. Artinya mereka melayani, mereka kelihatan rohani, tapi tujuan mereka adalah berusaha untuk supaya umat-umat Tuhan, jemaat Filipi ini goncang iman mereka dan mereka kembali kepada Yudaisme. Mereka kembali kepada pengajaran nenek moyang. Mereka kembali kepada pengajaran yang mereka sudah tinggalkan karena mereka sudah masuk dan terima anugerah Allah, membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hal ini ternyata ada ini pekerja-pekerja yang jahat. Bahkan berikutnya adalah hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah ini mereka penyunat-penyunat artinya orang-orang yang punya hakikat untuk bisa melakukan sunatan-sunatan daging. Dan mereka ini kalau saya melihat ini mereka ini adalah Yudaisme yang berusaha untuk menarik kembali orang-orang yang sudah dalam anugerah Allah. Dan boleh ini saya gambarkan dunia dengan segala ornamen-ornamen, dengan segala cara dan metodenya untuk berusaha menarik supaya umat-umat Tuhan ini kembali kepada jalan yang dulu, kembali kepada kehidupan yang dulu. Hati-hati saudara ya. Demikian juga saudaraku, dengan adanya persoalan masalah hidupmu, mungkin masalah keluarga saudara, mungkinkah saudara saat ini diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID Corona. Jangan sampai saudara kita kembali kepada pemahaman kita yang dulu. Kita pergi ke dukun lah, atau mungkin saudara jadi tidak percaya, lebih mengandalkan diri ini. Mungkin dulunya kita sudah tinggalkan. Kita yang bangga dengan diri, kita yang bangga dengan pengetahuan, kita yang bangga dengan wawasan, kita yang bangga dengan hikmat kita sendiri. Lalu ketika ada pandemik, ada masalah, saudara malah gali kembali. Dan saudara berusaha untuk dipakai kembali dalam kehidupan saudara. Jangan sampai itu terjadi saudara. Karena itu sangat merugikan iman saudara. Sekali lagi itu sangat merugikan imanmu dan tentu adalah keluarga saudara. Tapi tetaplah saudara jangan gentar. Maka Rasul Paulus tadi di ayat yang ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Nah ini, apa itu saudara? Bagi mereka tanda kebinasaan, Injil. Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan, Injil yang terus boleh bertumbuh, mengalami pertumbuhan secara signifikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Ini begitu sangat ditakuti. Kenapa saudara? Bagi orang-orang dunia, pemberitaan Injil ini adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, inilah tanda keselamatan. Karena saudara dan saya diselamatkan oleh karena anugerah Allah yang disampaikan oleh Injil. Injil adalah Kristus dan dia adalah keselamatan sejati bagi saudara. Nah ini yang kedua. Yang kedua berarti jangan digentarkan atau jangan gentar menghadapi apapun. Baik itu ke orang, baik tantangan-tantangan apapun, pergumulan-pergumulan. Apa saja saudara. Setiap pergumulan yang dihadapi umat Tuhan, jangan sampai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat-umat Kristen, saudara, boleh terganggu dan boleh mengalami gangguan secara rohani ya. Tapi biarlah saudara tetap berpadanan, tetap punya kekuatan, punya visi yang terus boleh ada dalam kehidupan saudara. Yang ketiga saudara, itu ayat 29. Saya bacakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah ini saudara, ini boleh menjadi ayat kunci di dalam pasal ini, bahwa kepada kita percaya bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita ditemukan oleh Tuhan,
Itu semua karena anugerah aku. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya membanggakan diri. Ini karena aku. Ini karena papaku pendeta. Mungkin papaku majelis. Atau mungkin opaku pendeta dan lain sebagainya. Tidak ada yang kita mengandalkan seperti itu. Atau mungkin kita mengandalkan diri. Ya, karena saya telah percaya. Dan saya bangga dong. Saya telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bangga secara pribadi, jangan. Sebab Alkitab berkata, Anda pun percaya dan terima Yesus. Itu hanya anugerah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita membanggakan diri ini. Membanggakan orang lain. Membanggakan kekayaan apapun. Karena saudara ada dan saat ini boleh menjadi umat Tuhan. Itu cuma anugerah Tuhan. Tetapi yang kedua saudara, apalagi anugerah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah ini saudara. Bukan hanya karena saudara percaya itu kasih karunia. Ketika kita terima Yesus, kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun kasih karunia Tuhan, anugerah Allah. Tapi kata Rasul Paulus, tidak sebatas itu. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Sampai 2 kali untuk saudara. Untuk menderita untuk dia. Jadi penderitaan, kesusahan. Apalagi saudara, berbagai pandemi yang mungkin saat ini sedang melanda. Mari kita jangan jadikan itu sebagai sebuah bencana yang membuat saudara ketakutan yang menjadi-jadi. Tadi di ayat 28 jangan sampai saudara gentar oleh keadaan itu. Tapi saudara yakin dan percaya dengan iman. Sehingga saudaraku keyakinan ini punya dampak yang sungguh luar biasa. Membuat saudara tetap eksis. Jangan sampai kita justru takut, justru gentar, kita ciut. Dan pada akhirnya saudara menjadi tidak strong. Dan gampang saudara di dunia ini, saudara itu di alam ini. Penuh dengan virus-virus. Nah, ketika saudara mungkin kita hopeless dan kita mengalami kehidupan yang sangat mundur saudara. Ini akan gampang saudara jatuh sakit. Jadi imunisasi saudara, imun saudara jadi jatuh. Imun saudara menjadi tidak berarti. Tapi ketika saudara percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam mana bukan hanya saudara percaya, tapi dalam penderitaan, dalam wabah apapun, dalam bencana apapun. Saya percaya ada anugerah Tuhan. Dan ini sudah dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bahwa melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi menderita ataupun persoalan apapun. Saya kira Tuhan izinkan semuanya itu. Dan itu juga adalah anugerah. Saudara yang diberkati Tuhan. Persoalannya adalah kapan penderitaan itu bisa menjadi anugerah. Jadi bukan penderitaan itu anugerah. Tetapi di balik semua penderitaan itu, tentu itu ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus bukan menuliskan bahwa penderitaan itu anugerah. Penderitaan itulah kasih karunia. Tetapi yang dia maksud bahwa dengan adanya penderitaan ini ada makna. Kemudian ada nilai. Di dalam penderitaan ini ada nilai yang sungguh luar biasa. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita merespon penderitaan. Ketika dua-dua seorang Kristen, yang satu Kristen juga, yang satu lagi Kristen. Apakah mungkin Kristen Katolik, Kristen Protestan, atau Kristen karismatikal, atau Kristen mungkin Ortodoks. Ya, saya tidak mau tahu. Yang jelas dua-duanya Kristen. Satu ketika dia menghadapi tantangan, yang ada dia mengutuk. Yang dia kutuk pertama adalah Tuhan. Yang kedua dirinya sendiri. Yang ketiga mungkin orang lain. Mungkin di sana ada orang tuanya, di sana ada keluarganya. Di sana ada ponakannya atau siapa saja saudara. Dia kutuk. Saudara. Kemudian yang satu. Ketika ada penderitaan. Responnya itu sangat positif. Dia tahu bahwa dalam penderitaan ini. Ada rencana, ada maksud Tuhan. Dia responi tentu dengan ketenangan. Dia responi tentu dengan kesabaran. Dia responi tentu dengan maksud. Dia mulai mencari apa sih Tuhan yang menjadi rencanamu di setiap penderitaan yang aku alami, yang keluarga aku alami, yang dunia alami saat ini. Dia mulai belajar firman Tuhan. Dan disitulah saudara nantinya Tuhan akan taruhkan pemahaman, Tuhan akan taruhkan pengertian, Tuhan akan taruhkan nilai bahwa di semua persoalan, masalah, tantangan, pergumulan yang begitu berat yang boleh dialami anak-anak Tuhan, bukan Tuhan taruhkan untuk hanya menghancurkan hidup saudara. Saya kira pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab nantinya akan menimbulkan berbagai argumentasi-argumentasi
yang boleh muncul di berbagai kalangan teologi. Tapi saya percaya saudara, bahwa pergumulan apapun yang umat-umat Tuhan yang saat ini sedang alami, saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Di saat kita meresponinya dengan positif, di saat kita sadar bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada keinginan Tuhan, ada kerinduan Tuhan untuk mengukir, membentuk kehidupan saudara, membentuk keluarga saudara, untuk dipersiapkan satu pekerjaan, satu proyek yang besar. Saya tidak tahu hal itu kapan akan terwujud. Saya tidak mengerti kapan Tuhan menyatakannya, tapi marilah saudaraku, mari kita memaknai setiap persoalan, masalah, kesulitan, kesusahan, penderitaan apapun, bukan kepanikan, bukan saudara ketakutan, bukan kecemasan, bukan mungkin saudara kekhawatiran, tapi yang ada saudara percaya, maknailah setiap penderitaan itu adalah anugerah. Artinya ini adalah wadah yang Tuhan kirim untuk membentuk hidup saudara, untuk mengukir hidup saudara, untuk merendah hidup saudara di dalam tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan begitu indah mengukir, mempersiapkan hidup saudara di dalam proyek-proyeknya yang besar. Nah, ini betapa penting saudara, sehingga kita memaknai bahwa penderitaan itu bukan bencana, penderitaan itu bukan kutuk, penderitaan itu bukan, ya mungkin ada yang bilang bahwa kayaknya dikutuk dari orang tua dan sebagainya, dosa dan sebagainya. Betul, mungkin ada dosa, representasi kehidupan kita. Mungkin kita tahu bahwa ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga kita tidak salah memprediksi, tapi prediksi dan akan menimbulkan perspektif kekristenan yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah saudara kita memahami kebenaran dengan kacamata yang sangat objektif, bukan kacamata yang subjektif. Ini luar biasa. Yang terakhir saudara, di ayat yang ke-30. Sebelum saya mengambil sebuah kesimpulan, yang terakhir adalah dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Perhatikan saudara. Ternyata Rasul Paulus boleh mengalami penderitaan. Tadi saya sudah diceritakan pada awalnya. Ketika saudara boleh membaca Rasul Paulus yang berada di Filipi, saudara boleh baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Di sana Paulus boleh mengalami aniaya, siksaan, bahkan diseret. Bukan karena dia melakukan dosa, cuma karena dia berusaha untuk menghentikan dari seorang peneno atau seorang yang melakukan ilmu-ilmu sihir. Tetapi ternyata orang-orang melakukan ilmu sihir ini banyak penganutnya atau banyak orang-orang yang mendukung, banyak sponsornya. Nah, ketika dihentikan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus melihat bahwa ini sebuah kesalahan. Ternyata orang-orang yang mensponsori ini merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan income, kehilangan saudara, finansial, kehilangan harapan buat masa depan. Lalu saudara, mereka kumpul dan mereka mulai memaksa Rasul Paulus ditarik, Rasul Paulus diikat dan diseret kepada mahkamah agama dan pembesar-pembesar wali negeri. Dan Alkitab mencatat sampai Rasul Paulus diseret-seret mulai dari pasar saudara sampai kepada penjara, dan dia dimasukin ke dalam penjara. Bayangkan saudara, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, cuma dia boleh menghentikan orang yang melakukan praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek dosa, praktek-praktek ilmu-ilmu sihir. Mungkinkah saudara sekarang masih ada ilmu sihir? Kalau secara duniawi mungkin masih ada, secara rohani saya sih melihat masih banyak yang terjadi. Yang makanya jangan saudara percaya kepada kerohanian Kristen yang melakukan perdukunan. Jadi mereka kayak menarik dengan ilmu-ilmu sihir rohani. Apakah dengan mungkin perdukungan apa saudara? Saya kira jangan sampai hal itu terjadi. Kelihatan rohani tapi ini memanipulasi. Jadi akhirnya memanipulasi. Ini menimbulkan saudara sesuatu yang sangat sangat merusak bagi tatanan kerohanian. Banyak orang awalnya suka, waduh bagus ya, tapi pada akhirnya kayak menjual mujizat, menjual praktek-praktek perdukunan. Bahwa di dalam Tuhan pasti ada mujizat, di dalam Tuhan pasti ada spektakuler. Nah, ketika tidak ada spektakuler, berarti itu bukan di dalam Tuhan. Nah, ini sebuah pemahaman diksi yang sangat keliru, mengakibatkan saudara kita punya pemahaman yang sangat rusak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah saudaraku yang diberkati Tuhan, jadikanlah artikulasi kehidupan saudara memiliki pemahaman yang benar, sehingga artikulasi mungkin ideologi saudara, artikulasi teologi saudara, artikulasi mungkin pemahaman yang objektif ini boleh ada di setiap orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, yang keempat dan ini boleh menjadi penutup di dalam sharing firman Tuhan pada malam hari ini adalah
Rasul Paulus boleh mengajak kepada jemaat yang ada di Filipi ketika menghadapi tantangan, ingatlah di masa lalu bahwa saya pernah menderita. Di mana? Di kota Anda, di kampung Anda, di tempat Anda. Tetapi ada pertolongan Tuhan ketika dia di penjara malam-malam. Tuhan goncangkan. Tuhan goncangkan apa? Penjara ketika Rasul Paulus dan Silas ini dipenjarakan. Goncang. Kenapa? Mereka di dalam penjara mereka memuji Tuhan, menyembah Allah. Sampai teman-teman yang lain yang ada di penjara, para napi-napi yang lain mereka mendengar. Mereka memuji Tuhan dan kemudian mereka menyembah Allah. Dan pada akhirnya terjadi kegoncangan gempa bumi. Dan ini menghancurkan engsel-engsel. Ini gempa bumi yang sangat besar, saudara. Ketika besi ini tertutup rapat tentu adalah engsel-engsel yang besar. Tapi tiba-tiba pecah hancur. Mungkin ini engsel atau bukan hanya engsel saja, tapi kunci-kunci. Mungkin terbuat dari gobe dan sebagainya. Semua hancur, saudara. Di dalam kuasa Allah mau bekerja, tidak ada kuasa apapun di dunia yang mampu untuk bisa menang. Percayalah, saudara. Kalau Allah mau bekerja dalam hidup saudara, kalau Allah mau bekerja dalam hidup keluargamu, pelayananmu, tidak ada kuasa apapun yang sanggup untuk bisa menahan dan berusaha untuk merintanginya. Mungkin akan ada tantangan, tetapi percaya kuasa Allah di saat bekerja, maka semua engsel-engsel dunia ini, semua kunci-kunci dunia ini goncang dan pada akhirnya hancur. Tapi Rasul Paulus tidak lari. Nah, disinilah saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan mengadakan pertolongan. Sehingga dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, ingatlah saya dulu. Ketika saya mendirikan atau pertama sekali datang di Filipi dan berusaha untuk melayani, melakukan pelayanan penginjilan di mana-mana, di pasar-pasar, di lembah-lembah, bahkan di pertokoan-pertokoan yang melakukan pelayanan di emperan-emperan toko, di jalan-jalan, di lorong-lorong. Tapi akhirnya dia ditangkap. Tapi ada pertolongan Tuhan. Apa saudara yang saya tangkap di sini? Ingatlah bahwa Allah telah menolong kita di masa lalu. Allah yang sama akan menolong kita hari ini dan bahkan masa depan. Allah yang menolong saudara di masa lalu, Allah yang sama juga akan menolong kita hari ini. Dan yakin percaya, next time Allah yang sama tetap terus menolong. Inilah yang saya bagikan kepada saudara. Ada 4 hal yang penting untuk boleh menjadi kekuatan kita, untuk boleh menjadi dasar kehidupan kita di saat kita boleh mengalami saudara penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami gelombang badai, tofan dunia yang menggoncangkan kehidupan orang-orang percaya. Yang satu adalah pertama, apa saudara? Yang pertama adalah hidupmu berpadanan, berdasarkan, berpola kepada Injil Kristus. Ini yang satu. Yang kedua, di sini adalah jangan digentarkan oleh apapun, termasuk wabah, pandemi, orang-orang dunia yang berusaha menarik saudara untuk kembali kepada jalan yang lama di saat kita ada masalah. Jangan sampai. Nah, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara. Yang ketiga adalah, ya ingatlah bahwa kasih karunia bukan hanya sekedar ketika kita percaya dan kita menerima kasih karunia. Itu iman saudara. Tetapi kemudian ketika kita boleh menghadapi penderitaan, kita boleh menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai kemelut, berbagai hal-hal yang susah, menyusahkan. Itulah anugerah Allah. Bukan karena itunya, tapi ada maksud, ada rencana Allah. Karena ketika kita meresponi dengan baik, maka penderitaan itu akan melahirkan kehidupan rohani yang indah, kehidupan rohani yang kuat, dan kehidupan pahlawan-pahlawan rohani yang boleh muncul dan boleh melayani Tuhan. Dan yang terakhir saudara adalah ingatlah di masa lalu. Kalau Tuhan pernah tolong kita, Tuhan pernah tolong saudara. Hari ini juga saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati gereja, komunitasmu, orang-orang yang Anda sayang. Inilah yang menjadi saudara firman Tuhan yang boleh memotivasi saya, memotivasi saudara. Semoga saudara dengan kebenaran firman Allah ini boleh terus diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Saya Pendeta Brian Taruh tentu mengucapkan terima kasih banyak atas atensi saudara sudah mengikuti kami. Dan saya percaya apapun yang saya sampaikan boleh menjadi berkat untuk saudara. Saudaraku diberkati Tuhan, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.